Ya, maaf ya, keputus ya. Oke, saya lanjutkan. Ya. Yang keempat adalah mengeliminasi untuk transaksi pada non-controlling interest. Yaitu dengan menghapuskan non-controlling interest share sebesar persentase kepemilikannya, kemudian juga menghapuskan dividen, ya, mengeliminasi dividen. Selisihnya dipindahkan ke akun non-controlling interest ini ya, sebesar $99. Yang kelima adalah mengeliminasi reciprocal investment and subsidiaries equity balance, ya. Jadi karena anak perusahaan itu sudah dimiliki oleh induk, maka ekuitas dari anak perusahaan harus dihapuskan, ya. Saldo normal ekuitas kan posisinya di kredit, ini kita pindahkan ke debit, ya. Ekuitasnya terdiri dari capital stock dan return earning masing-masing 200. Kemudian ini adalah nilai eksesnya, ya, nilai kelebihan dari antara fair value dengan cost yang didistribusi ke inventory 50, building 100 dan goodwill 50. Kemudian kreditnya adalah investment in sold, ya, sebesar 70% dari total cost saham. Kemudian yang 30%-nya itu dimiliki oleh non-controlling interest sebesar $180. Kemudian yang keenam adalah mengamortisasi fair value atau book value differentials. Ya, tadi yang diamortisasi ada 2 gitu ya dari eksesnya. Eksesnya kan pada 3 akun ya, inventory, building, dan goodwill. Namun di sini pada tahun 2009 kita mengamortisasi untuk inventory dan building ya. Inventory diamortisasi sekaligus, maka nilainya adalah $50. Ya. Debitnya adalah cost of sales. Kemudian building diamortisasi selama 20 tahun. Ya, per tahunnya $5. Maka akunnya adalah debit biaya depresiasi dan kreditnya adalah building. Amortisasi yang ketujuh tidak ada, eliminasi yang ketujuh tidak ada ya, eliminate other reciprocal balance, kebetulan tidak ada, maka tidak kita buat jurnalnya. Nah, di tahun 2010 ini kita buat kembali jurnalnya. Ya, kita hitung dulu adjusted income untuk bisa didistribusikan ke controlling dan non-controlling interest ya. Ya. Nah, pada tahun 2010, Salts itu melaporkan dia punya net income 745. Kemudian di 2010 itu ada satu akun building sebesar $5, sehingga adjusted income-nya adalah 740. Ini kita distribusi ke controlling interest 70% dan non-controlling interest-nya 30%. Kemudian transaksi antara transaksi penjualan barang dagangan antara induk dan anak pada ending inventory deferred profit-nya adalah $20 dan pada beginning inventory adalah $40. Ya, ini pun juga kita karena upstream maka kita alokasi sesuai dengan persentase kepemilikan saham controlling interest dan non-controlling interest. Kemudian langkah ketiga adalah membagi secara proporsional dividen yang dilaporkan oleh anak perusahaan kepada controlling interest dan non-controlling interest. Setelah kita buat analisis perhitungan seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita buat jurnalnya. Ya. Yang pertama adalah jurnal untuk mengakui penerimaan dividen dari anak perusahaannya sebesar 210. Kemudian jurnal yang kedua adalah jurnal untuk mengakui pembagian income ya atau pembagian laba dari
anak perusahaan sebesar 532. Ini sesuai proporsi tadi ya. Kemudian kita lakukan eliminasi ya. Eliminasi ada 7. Ya, yang pertama adjust for error and omission, tidak ada. Kemudian mengeliminasi profit and loss. Ini ya, sesuai dengan apa yang sudah kita hitung tadi. Sales di tahun 2010 adalah 900. Ya, maka ini harus dieliminasi karena merupakan transaksi antar perusahaan, maka kita buat jurnal kebalikannya ya. Kemudian cost of sales inventory pada beginning inventory ini juga kita hapuskan, yang nilainya adalah $20 ya. Kemudian yang ketiga itu mengeliminasi profit yang berasal dari ending inventory ya, yaitu $40. Ya, dengan alokasi ini non-controlling interest-nya 12, kemudian selisihnya dimasukkan ke dalam investment in salt sebesar 28. Yang ketiga adalah mengeliminasi income dan dividen yang berasal dari anak perusahaan dan membawanya ke dalam akun beginning balance. Ya, inventory investment pada beginning balance. Ya. Nah, income yang dilaporkan oleh anak perusahaan itu besarnya adalah 532, dividennya adalah 210, ini kita hapuskan dulu. Selisihnya kita masukkan dalam akun investment in salt. Yang keempat mencatat non-controlling interest pada pendapatan anak perusahaan dan dividen. Ya, sama dengan induk ya ini ya. Jadi kita eliminasi dulu untuk non-controlling interest share-nya dan dividennya, selisihnya dimasukkan pada akun non-controlling interest. Yang kelima adalah mengeliminasi reciprocal investment and subsidiaries equity balance. Dihapuskan dulu ini ya. Capital stock-nya, return earning, inventory, building, dan goodwill. Ini inventory-nya karena sudah habis diamortisasi pada 2009, maka di 2010 nilainya 0 ya. Kemudian kreditnya adalah investment in salt sebesar 679 di 2010, jadi dari pendapatan 2010. Kemudian non-controlling interest, ini 30%-nya, yang nilainya adalah 291. Yang keenam, mengamortisasi fair value atau book value differential. Yang dieliminasi, yang diamortisasi tinggal yang building, besarnya adalah $5. Kemudian reciprocal balance-nya tidak ada sehingga tidak perlu kita buat jurnal eliminasinya. Oke. Ya. Nah, itu tadi adalah ilmu terkait dengan transaksi-transaksi penjualan antara induk dan anak pada posisi upstream dan downstream. Ya, yang terkait dengan inventory. Oke. Ada pertanyaan? Bu, mau bertanya. Ya, silakan. Saya masih bingung yang persentase kepemilikan itu sesuai dari saham atau gimana ya? Yang bagian ini ya? Bukan, Bu. Yang awal-awal nomor 5. Oh, yang sebentar. Ini? Yang ini. Bawahnya lagi, Bu. Ini? Ya, ini. Iya, Bu. Ya, betul, betul. Persentase ini adalah persentase saham yang dimiliki oleh controlling interest dan non-controlling interest ya. Kalau kebetulan 100% kan tidak muncul ini non-controlling interest-nya ya. Seperti itu. Ini berasal dari kepemilikan saham ini persentasenya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Bu mau tanya. Ya. Yang defer profits ending inventory itu dapat dari mana ya Bu tadi? Saya belum paham.
Yang mana? Defer profits ending inventory. Slide 29. Slide 29. Ini ya? Yang 40 ya. 40. Ini berasal dari soal. Jadi soalnya kan di sini ada ya. Nih. Di soalnya sebentar. Oh, mana sini? Kita lihat ini ya. Perry acquire 70% dari sahamnya Salts untuk harga 420 ketika ekuitas Salt terdiri dari 200 capital stock dan 200 return earning. Kemudian ini aksesnya dialokasikan untuk building 50, kemudian juga untuk inventorinya 50, building 100 ya, kemudian sisanya ke goodwill. Terus di sini nih. Selama 2009, Salt's good costing 700 to Perry at a 20% markup. Ya. Nah, di akhir periode itu ada 240 goods gitu ya, were Perry's ending inventory. Jadi ada sisa 240 di sini. Kemudian di 2010 itu ada sisa $100 ya di akhir 2010. Ya. Nah, ini persediaan yang ada di Perry pada akhir 2009 itu kan ada 240 ya. Itu berarti kan dia pada beginning inventory-nya di 2010. Kemudian ini adalah ending inventory di 2010. Ya, kita lihat nilai markup-nya untuk menentukan berapa nilai persediaannya kan gitu ya. Oke, di sini kan ending inventory-nya sebesar 40. Harusnya 240 ya. Oh, ini harus kita hitung dulu ya. Harus kita hitung berapa ending inventory-nya ya. Ending inventory itu rumusnya ada di depan sini ya. Kita lihat rumusnya untuk ending inventory. Ada nggak ya? Ini kalau markup itu kan cara menghitungnya ini ya rumusnya ya. Jadi nilai persediaan akhir dikalikan dengan prosentasenya dibagi dengan 100 ditambah dengan persentase markup-nya. Nah, di sini kan 240 ya. Coba kita cek ya angkanya benar nggak. Rumusnya ini ya Mbak ya. Slide 29. Tadi kan 240. Nih ya. Markup-nya adalah 20. Berarti kita hitung dulu. Kita pakai whiteboard coba ya. Whiteboard-nya kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Sama dengan 240 dikalikan 20% ya. Ini dihitung dulu, baru dibagi 120%. Coba berapa ini?
Kita pakai kalkulator. 20% kali 24. Iya, Bu, benar 40. Benar ya, dibagi dengan 120%. Ya, oke. Nah, caranya seperti itu. Nanti, tapi dilihat ya, itu dilihat markup atau gross up gitu. Karena rumusnya beda ya, nanti rumusnya dihafalkan ya. Jadi antara metode perhitungan ending maupun beginning inventory, untuk markup dan gross up beda ya. Jadi kalau markup kan kita nanti ditulis besar-besar di kamar gitu ya. Kalau markup itu kan rumusnya ini. Mana markup tadi? Nah, ini rumus markup ya. Sedangkan kalau gross up itu agak beda cara menghitungnya. Nah, ini kalau yang gross up seperti ini. Ya. Jadi nilai beginning atau ending inventory dibagi dengan 1 minus persentase gross up-nya. Gitu. Jadi cara menghitungnya berbeda. Kita harus perhatikan di sini dia pakai istilah gross profit atau markup gitu ya. Itu nanti akan menghasilkan nilai deferred ending maupun beginning inventory yang berbeda. Itu. Jelas ya, Mbak ya? Jelas, Bu. Terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaan? Untuk rumus-rumusnya, tolong nanti dibuat cheating sheet sendiri ya. Jadi biar mudah misalnya Anda pengen menghitung itu rumusnya pakai yang mana gitu, biar mudah. Nanti bisa ditulis gitu ya, di cheating sheet atau di manapun yang sekiranya Anda sering lihat gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Minggu depan kita tetap ada kuliah, tapi ujian juga. Nah, nanti di pertemuan perkuliahan itu kita akan bahas soal-soal yang sudah Anda kerjakan ya, dari chapter 1 sampai dengan chapter 5 ya. Nanti kita bahas, tapi secara acak ya, tidak semuanya kita bahas. Nanti yang sekiranya itu konsep-konsep yang penting nanti akan kita bahas soal-soal. Gitu ya. Ya, Bu. Bu, Baik. mohon maaf Ya. mau tanya. Ya. Ya. Berarti besok konsep ujiannya gimana ya, Bu? Kan kuliah, berarti setelah kuliah gitu, Bu. Ya, nanti saya beri soalnya pada saat perkuliahan, saya beri soalnya, kemudian dikerjakan nanti maksimal pengumpulannya hari Jumat. Di minggu itu ya, jadi minggu depan itu ujian, nanti akhir minggu ujiannya dikumpulkan ya. Dikumpulkannya via email, nanti jangan via grup ya, nanti bisa tidak valid kalau via grup. Jadi nanti dikirim via email atau via link, nanti saya buatkan dulu link untuk mengirim jawaban ya, link Google Form-nya. Gitu ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, ada lagi pertanyaan? Sudah, Bu. Ya, oke, mudah-mudahan jelas ini ya. Silahkan dikerjakan latihan soalnya. Latihan soalnya dikerjakan untuk belajar ya. Sebentar, saya beri latihan soalnya. Sebentar, bukunya saya cari dulu bukunya. Oh, ini.
Oh, Latihan soalnya coba Anda kerjakan untuk P51 sama P54 ya. P51 sama P54 untuk belajar ya. Ya, Bu. Oke, ya. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, silakan Anda kerjakan soal P51 dan P54. Maksimal dikirim besok pagi ya, maksimal ya, besok pagi sebelum jam 8 ya. Ya, jadi malam ini silakan Anda kerjakan gitu ya. Kan kita kuliah harusnya sampai jam 6:30 ya, sampai jam 6:30. Jadi masih ada waktu 1 jam untuk mengerjakan soal ya, sambil nanti dipotong sholat ya. Tetapi saya beri tambahan waktu sampai dengan besok pagi jam 8. Terima kasih untuk sharing hari maaf ini. Bu, mau tanya. Ya, Untuk minggu depan itu kita bikin mind mapping nggak ya Bu? minggu depan kenapa? Bikin mind mapping nggak? Oh, nggak usah, kan kita bahas soal-soalnya minggu depan ya. Oh ya, makasih Bu. Ya, oke. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.